Perspektif penelitian kualitatif. Yang pertama, kita bahas dulu konsep penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pandangan post-positivism ini atau post-positivisme, atau ada beberapa buku yang menyebut berlandaskan pandangan fenomenologis. Masih ingat ya, ini materi di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Di pertemuan ketiga ada materi tentang ada dua pandangan filsafat yang dulu berkembang sangat pesat. Salah duanya adalah positivisme dan fenomenologisme. Pandangan positivisme itu berkembang menjadi penelitian kuantitatif, nanti akan kita bahas selanjutnya. Sedangkan yang beraliran fenomenologisme atau ada yang menyebut sebagai post-positivisme karena memang munculnya setelah aliran positivisme muncul gitu ya. Itu yang kemudian berkembang menjadi dasar bagi penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Nah, di sini kalau ada yang masih ingat materi pertemuan ketiga juga kalau saya tidak salah, ada dua perbedaan utama bahwa dalam setting penelitian itu ada yang settingnya itu adalah alamiah, ada juga yang on laboratory atau dalam laboratorium. Di sini penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dilaksanakan pada kondisi yang alamiah. Pada kondisi yang alamiah sesuai dengan apa yang ada dan kondisinya tidak di dalam laboratorium. Nah, karena kondisinya dia itu dilakukan dalam setting yang alamiah, maka ada juga buku yang menyebut penelitian ini sebagai penelitian berjenis naturalistik atau berkarakter naturalistik karena dilakukan secara alamiah atau natural. Peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian bersifat memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Dari satu rangkaian kalimat konsep penelitian kualitatif ini dikemukakan oleh Sugiono. Sebenarnya kita sudah mendapatkan hampir keseluruhan kontennya penelitian kualitatif, di mana kita sudah dapat karakteristik utama dari penelitian kualitatif yang ini tadi, setting alamiah. Kemudian instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya nanti bisa via observasi, wawancara, dokumentasi, atau gabungan dari ketiganya. Kemudian data-data yang kita kumpulkan nanti akan berbentuk data kualitatif, jenis data kualitatif. Jadi tidak berupa kuantitas, tidak berupa angka, tidak berupa bilangan, tapi cenderung berupa data kualitatif, bisa deskripsi, penjelasan, uraian, macam-macam. Analisisnya nanti bersifat induktif atau kualitatif. Masih ingat sifat induktif ya? Jadi kalau induktif dari khusus ke umum. Nah, hasil penelitian kualitatif itu digunakan untuk memahami sesuatu atau bisa mengkonstruksi sesuatu atau bisa juga menemukan suatu hipotesis yang baru. Jadi ini sebenarnya sudah rangkuman keseluruhan dari poin utama penelitian kualitatif. Yang ini diuraikan beberapa karakteristik lain dari penelitian kualitatif. Yang ini dirumuskan oleh Sugiono sebelah kiri. Yang kanan ini pendapatnya Erikson, tapi dikutip oleh Bapak Sugiono gitu. Jadi kalau menurut Erikson dalam Steinbeck, dalam Sugiono. Jadi Pak Sugiono ini merujuk pendapatnya Erikson tapi tidak lewat bukunya Pak Erikson langsung, lewat bukunya Steinbeck ini. Jadi yang mengutip Erikson pertama itu sebenarnya Pak Steinbeck ini. Nah, Pak Sugiono mengutip dari bukunya Pak Steinbeck, mengutip pendapatnya Pak Erikson ini, sehingga urutannya seperti ini ya. Erikson dalam Steinbeck dalam Sugiono. Ini berarti rujukan ke berapa ini? Sudah rujukan ke 3.
kalau karakteristiknya menurut Pak Sugiono ini dilakukan pada kondisi alamiah dan dia penelitiannya lebih bersifat deskriptif, artinya lebih banyak menekankan pada deskripsi-deskripsi atau narasi atau penjelasan tentang sesuatu. Dia lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Jadi ketika kita menelaah suatu atau melakukan penelitian kualitatif, kita itu akan cenderung lebih terfokus pada proses yang terjadi di dalamnya. Dan kita menguraikan, menceritakan proses itu dengan detail, dengan rinci, dengan jelas dan berurutan serta sistematis. Jadi tidak terlalu fokus pada hasilnya. Gitu. Ambillah contoh hasil belajar misalkan, atau kita melihat hasil belajar. Yang paling mudah kalau penelitian kuantitatif biasanya melihatnya hasil belajarnya, fokusnya di angka hasil belajarnya. Tapi kalau penelitian kualitatif kita lebih berfokus pada proses belajarnya. Jadi proses berpikirnya atau proses belajarnya yang kita uraikan adalah bagaimana proses siswa itu bisa memperoleh hasil jawaban yang seperti dia berikan, gitu. Kalau penelitian kuanti, karena dia fokusnya adalah di produk atau di outcome, maka fokusnya adalah siswa ini setelah mengerjakan nilainya dapat sekian. Kalau sekian itu berarti lulus KKM atau tidak, sudah itu toh. Gitu. Jadi tidak menguraikan prosesnya. Kemudian melakukan analisis data secara induktif, jadi kita menelaah dulu kasus yang khusus, baru ke umum. Artinya apa? Dari fenomena-fenomena yang ada, yang kita amati di lapangan, yang kita kumpulkan dalam penelitian, selama penelitian kita kaji, kita kumpulkan data, kita catat satu persatu, itu menjadi menjadi data yang nantinya akan kita simpulkan di bagian akhir. Jadi khusus itu diperoleh dari data, kemudian kita uraikan prosesnya sehingga kita sampai pada kesimpulan. Dan di situ dia lebih menekankan pada maknanya atau prosesnya, sama ya. Kalau menurut Erikson, tambahannya lagi adalah dia tuh sifatnya, karakteristik penelitian kualitatif itu dia tipenya intensif, jadi intens banget. Peneliti ini sifatnya bisa ikut berpartisipasi di dalam lapangannya, di dalam apa yang diteliti itu. Dan bisa jadi dia bisa ikut berpartisipasi dalam jangka waktu yang lama sekali di lapangan. Berbeda dengan penelitian kuanti. Di penelitian kuanti nanti, penelitinya itu bisa jadi ikut berpartisipasi tapi bisa jadi tidak. Tapi lebih dominan yang tidak ikut berpartisipasi gitu ya, karena kan memang objek penelitiannya kan sudah jelas ada di laboratorium atau ada perlakuan gitu. Sedangkan yang di penelitian kualitatif itu dia lebih intens, jadi kadang-kadang peneliti ikut terlibat di dalamnya gitu, kadang-kadang ikut mempengaruhi gitu ya. Kemudian dia sifatnya penelitiannya itu dia melakukan kegiatan mencatat, merekam, dan mengumpulkan semua data secara hati-hati, semua hal yang terjadi atau semua data yang diperoleh di lapangan. Jadi tidak boleh ada satupun data yang terlewat, semuanya diamati dengan seksama, diamati, direkam, didengarkan, dilihat, semuanya diamati, karena yang kita teliti adalah fenomena, kejadian-kejadian, nah seperti itu. Kemudian melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan. Nah ini juga salah satu karakteristik utama ya penelitian kualitatif. Jadi semua yang tadinya direkam, semua yang dicatat, data yang dikumpulkan, misalkan kita mengamati siswa mengerjakan soal. Ketika dia itu mencoret satu garis aja, kita biasanya akan menuliskan itu dalam hasil penelitian gitu. Contohnya misalkan kita memberikan satu soal cerita kepada siswa, dia membuat pemisalan, misalkan dia membuat pemisalan, itu kita catat, siswa membuat suatu pemisalan. Kemudian dia bikin reng-rengan atau sketsa gambar misalkan, maka dia menulis sketsa gambar itu kita rekam. Jadi kita tulis dalam transkrip, misalkan siswa A membuat sketsa gambarnya seperti apa, itu nanti dicantumkan seperti itu. Semuanya data itu kita rekam. Siswa garuk-garuk tangan misalkan,
bisa jadi menandakan dia sedang grogi. Kalau kita menelaah tentang motivasi siswa, misalkan menelaah tentang sikap, gestur, misalkan dia menggerakkan tangan atau dia duduknya nggak tenang, itu semuanya akan kita rekam, kita catat semuanya secara detail dan hati-hati. Kemudian setiap hasil itu akan kita analisis gitu. Ketika kita dalam rekaman, siswa itu terlihat mencoret-coret hasil yang dituliskan. Jadi misalkan menulis sedikit terus dicoret, menulis lagi dicoret lagi, berarti ada kemungkinan dia tidak percaya diri terhadap hasil yang ditulisnya, atau bisa jadi dia ragu-ragu. Beda dengan siswa yang sudah menulis panjang, setelah itu dia mencoret tapi hanya sebagian. Nah, itu kita yang menganalisis sendiri apa yang menyebabkan dia seperti itu, gitu ya. Gitu, itu peneliti yang melakukan analisis reflektif. Kemudian karakteristik terakhir yang diungkapkan oleh Erikson adalah dalam penelitian kualitatif kita membuat laporan penelitian secara mendetail. Jadi benar-benar detail dan mendalam, karena memang fokusnya penelitian kualitatif itu adalah untuk mendalami atau menyelami, mencari makna dan seterusnya. Gitu. Jadi menurut saya dari uraian apa yang disampaikan oleh Sugiono dan Erikson ini sudah sangat menjelaskan garis besar penelitian kualitatif. Gitu ya. Jadi ini karakteristik utamanya. Anda boleh tambahkan, misalkan Anda temukan karakteristik yang lainnya tentang penelitian kualitatif, boleh disampaikan. Ini sekilas tentang kegunaan. Ini beberapa poin yang diungkapkan Sugiono tentang kegunaan dari penelitian kualitatif. Mestinya ini hampir mirip dengan tujuan ya. Kegunaan dari penelitian kualitatif itu biasanya kita fokuskan atau kita melaksanakan penelitian kualitatif itu ketika kita ingin menemukan suatu masalah dan potensi, ingin juga memahami makna dan keunikan dari objek yang diteliti, atau memahami proses dan atau interaksi sosial, bisa juga mengkonstruksi pemahaman dan menemukan hipotesis. Jadi justru misalkan kita menduga kita sedang ingin menelaah dan kita ingin memahami apa sih sebab siswa itu selalu hasil ujiannya itu kurang ketika materi statistika. Nah, itu sebenarnya kita sedang mencoba menggali informasi, mengkonstruksi pemahaman. Nantinya kita juga akan hasil dari penelitian itu justru bisa memunculkan hipotesis gitu. Misalkan hasil penelitian ternyata karena siswa kurang termotivasi, karena ternyata pelajaran materi statistika itu seringkali penyajiannya pada kurikulum itu seringkali beriringan dengan materi-materi sulit yang ada di pelajaran-pelajaran yang lainnya misalkan, sehingga itu akan bisa memunculkan hipotesis bagaimana jika materi statistika ini disajikan dalam jenjang yang atau dalam tingkatan kelas yang berbeda atau dalam urutan materi yang berbeda gitu. Nanti itu akan menjadi lanjutan penelitian selanjutnya, lanjutan ide untuk penelitian selanjutnya gitu. Bisa juga kita gunakan untuk memastikan kebenaran data, bisa juga untuk meneliti sejarah perkembangan. Yang seperti ini tentunya ini luas sekali, artinya yang dituliskan oleh Pak Sugiono di sini adalah kegunaan secara umum, di mana tentunya penelitian kualitatif ini kan tidak hanya ada di pendidikan matematika ya, tapi penelitian yang juga dilakukan oleh jurusan-jurusan lainnya atau bidang-bidang keilmuan lainnya gitu. Tentu macam-macam kegunaannya. Kalau kita mungkin bisa fokus yang di pendidikan matematika saja gitu ya. Next, nah ini adalah ruang lingkup penelitian kualitatif. Di sini Anda disajikan sebuah tabel di mana ada panah yang bawah ini adalah mikro dan yang di atas adalah makro. Mikro itu kan kecil ya, makro itu yang lebih besar makro. Kalau mikro itu kecil, makro itu yang besar. Berarti di sini skop atau lingkup penelitian kita itu dikatakan lingkupnya itu meningkat dari kecil sampai lingkup yang lebih luas atau yang lebih besar. Itu ketika kita bisa melihat urutan yang ada di sebelah kiri ini, yang di sebelah kanan sampai ke atas. Jadi lingkup penelitian kita itu atau lingkup penelitian kualitatif yang terkecil atau yang sempit atau yang paling kecil lah ya, itu adalah di single social situation atau satu situasi sosial.
satu aja situasi sosial, itu yang lingkupnya paling kecil. Ambillah kita mau menelaah tentang jenis penelitian studi kasus. Misalkan nanti jenis-jenis penelitian nanti ya ada ya. Nah, misalkan saya ambil studi kasus tentang satu siswa di kelas yang menurut saya siswa ini dia berkebutuhan khusus misalkan. Bagaimana dia bisa memahami materi matematik lebih cepat daripada temannya yang lain, padahal dia didiagnosa anak yang berkebutuhan khusus gitu. Tapi masih tetap bisa ikut sekolah di sekolah normal gitu, tapi dia ada anak berkebutuhan khusus dalam satu bidang yang lainnya, misalkan ADHD gitu. Bisa anak yang bertipe ADHD itu bisa kuliah di sekolah normal, ternyata mereka penguasaan matematikanya lebih cepat daripada yang lainnya gitu. Misalkan Anda menemui satu siswa yang seperti itu dan Anda menelaah si siswa ini, kok bisa ya dia itu kemampuan matematikanya lebih cepat dari yang lain? Apakah memang karena sudah kecerdasan bawaannya, ataukah memang bimbingan dari orang tuanya di rumah, ataukah memang macam-macam sebabnya yang lainnya gitu kan ya. Nah, itu berarti kita bisa jadi itu termasuk dalam kategori ini, single social situation. Kita ambilnya satu kasus aja yang paling sederhana gitu ya, paling sederhana, satu kasus aja kita dalami, itu berarti dia yang paling kecil skopnya, lingkupnya yang paling kecil. Di atasnya sedikit kita biasa melakukan multiple social situation atau beberapa situasi sosial. Contoh misalkan saya ingin menelaah tentang kemampuan matematika siswa yang belajar dengan metode pembelajaran inquiry learning misalkan. Nah, karena saya menerapkannya di kelas, sedangkan di kelas itu kan siswanya kan ada beragam ya. Ada yang berkemampuan tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, maka saya memilih 2 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, 2 siswa berkemampuan rendah untuk saya teliti, saya telaah. Bagaimana sih ternyata hasil belajar mereka itu ketika diajar dengan menggunakan metode model pembelajaran inquiry learning gitu. Nah, karena kita mengambil beberapa situasi sosial yang itu tadi ya saya sebutkan tinggi, sedang, rendah, berarti bisa jadi masuk di sini beberapa situasi sosial, multiple social situation. Terus naik ke atas. Jadi ini berarti lebih luas lagi gitu. Ini kan yang pertama tadi cuma satu orang atau lingkupnya cuma satu hal, bukan tidak selalu orang ya, tapi satu hal aja kecil. Kemudian yang di atasnya beberapa situasi sosial di sini dikatakan, karena memang tidak harus orang, bisa jadi suatu hal, bisa jadi suatu layanan, kinerja, macam-macam ya. Kalau penelitian sosial itu malah lebih luas lingkupnya. Itu berarti kita sudah naik satu tingkat dari yang paling mikro naik ke atas dikit. Sampai ke atas, semakin ke atas lingkupnya semakin luas. Di sini ada satu lembaga sosial, kemudian beberapa lembaga sosial. Lebih luas lagi kita bisa ambil dari sekelompok masyarakat. Misalkan kalau ini satu lembaga sosial itu misalkan kita meneliti di satu SMP itu berarti kan ada kelas 10, 11, 12 ya. 10, 11, 12 misalkan. Nah, 10, 11, 12 atau ambillah ini aja deh, kelas 10 aja deh, nggak apa-apa, satu lembaga sosial kelas 10 aja. Nah, kelas 10 aja itu kan sudah terdiri atas beberapa kelas ya kan. Nah, beberapa kelas itu kita teliti, kelas 10 semuanya gitu. Terus misalkan kelas 10, 11, 12 dari satu SMP misalkan, itu berarti sudah naik tingkat lagi kan, lebih luas lagi. Terus misalkan kita meneliti tentang seluruh SMP negeri di Tulungagung misalkan, sudah semakin luas lagi kan lingkupnya. Negeri aja tuh padahal. Kalau kita naikkan statusnya lagi, misalkan kita meneliti seluruh SMP yang ada di Tulungagung, swasta dan juga negeri, berarti kan lebih luas lagi gitu. Di atasnya lagi misalkan kita meneliti tentang semua sekolah yang ada di Tulungagung, lebih kompleks, lebih luas, lingkupnya semakin besar. Nah, itu yang kayak gitu berarti kita bekerja dari lingkup mikro sampai makro. Nah, untuk skripsi bagaimana Bu biasanya? Ya, kita biasanya boleh ambil yang lingkupnya mikro ya, dari bawah aja kan, kita baru latihan gitu, latihan belajar. Boleh single situation, boleh juga pakai yang multiple situation gitu. Terus di situ di bukunya Sugiono dikatakan hasil penelitian itu tertinggi
ini nggak enak ya bahasanya, ini saya ngutip asli seperti yang ada di sana ya. Hasil penelitian tertinggi kalau sudah dapat menemukan teori atau hukum-hukum, dan paling rendah kalau masih bersifat deskriptif gitu. Sebenarnya ini kutipannya itu bagus, sangat powerful gitu menurut saya. Tapi karena tata bahasanya menurut saya kurang enak dibaca, itu jadi agak gimana gitu ya. Lebih enak memang kita membaca tata bahasa di bukunya Pak Tatak Yuli, itu bahasanya lebih enak. Kalau di bukunya Pak Sugiono ini beberapa ya, tidak semuanya tentu, beberapa masih seperti ini. Berarti kalau saya kembali ke sini tadi, menurut Pak Sugiono, berarti di sini dikatakan kalau penelitian kita itu hasilnya masih berupa deskripsi-deskripsi dari suatu hal, itu berarti hasil penelitian kita itu levelnya masih rendah gitu loh kasarnya. Semakin tinggi penelitian kita, semakin tinggi lingkupnya atau semakin tinggi hasil penelitian kita itu, kalau misalkan kita sudah bisa menemukan sesuatu yang sifatnya lebih umum dan lebih luas, misalkan menemukan suatu teori atau menemukan hukum-hukum gitu, dan tentunya itu setelah melewati prosedur penelitian yang rumit, lengkap, rinci, dan skopnya atau lingkupnya luas gitu ya, baru kita bisa memunculkan suatu teori gitu. Kalau kita mengatakan bahwa siswa itu lebih mudah, ternyata belajar itu lebih enak kalau misalkan jendelanya itu dibuka misalkan, tapi kita penelitiannya cuma di satu sekolah saja, kan lingkupnya masih kecil ya. Bagaimana kita bisa mengatakan teori bahwa terbukanya jendela itu mempengaruhi kemampuan belajar siswa itu kalau kita cuman penelitiannya lingkupnya kecil gitu. Ya mungkin benar di lingkup yang kecil itu, tapi dalam lingkup yang besar bisa jadi ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi untuk bisa menghasilkan suatu penelitian yang menghasilkan teori atau hukum-hukum, tentu skopnya harus luas dan juga penelitiannya rinci, tidak singkat dan sangat mendetail dan mendalam gitu. Kita bagaimana Bu untuk skripsi? Nggak apa-apa, kita santai dengan yang di deskriptif dulu. Kalau kita bisa mendeskripsikan sesuatu dengan rinci, dengan jelas, lengkap, berurutan, enak dibaca, itu sebenarnya sudah sangat bagus penelitian kualitatifnya ya. Nanti kita semakin ke belakang, nanti semakin belajar bagaimana meneliti atau melakukan penelitian kualitatif yang lebih mendalam, lebih intens, lebih fokus, itu nanti sambil berjalannya waktu gitu ya. Nah, dari tadi kita bahas tentang karakteristik, kemudian tentang kegunaan penelitian dan juga tentang skop atau lingkup penelitian, maka kalau kita mau melakukan suatu penelitian kualitatif, berikut ini adalah kompetensi yang harus kita kuasai atau harus kita perdalam ketika mau melakukan suatu penelitian kualitatif. Jadi kalau mau jadi peneliti kualitatif harus yang pertama memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti gitu. Jadi misalkan Anda mau meneliti penelitian kualitatif, pastikan itu ada di bidang Anda. Minimal ya kita meneliti tentang ya pendidikan matematika karena itu bidangnya kita gitu ya. Bu, saya kan belum ahli semuanya Bu, kan ya namanya mahasiswa kan masih belajar. Betul. Makanya selagi kita sambil mempersiapkan diri di penelitian, itu kita harus terus banyak menambah wawasan. Dengan cara apa? Banyak mengkaji, membaca buku, membaca jurnal penelitian yang terbaru, supaya kita punya tambahan terus wawasan-wawasan tentang bidang matematika atau bidang pendidikan matematika yang nantinya tentu akan kita tekuni gitu ya. Selanjutnya, kita perlu mampu membangun hubungan yang baik dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. Dari sini ini sebenarnya sudah tersirat ya bahwa kalau kita mau melakukan penelitian kualitatif itu mau tidak mau kita harus menjadi orang atau harus belajar untuk membangun kemampuan bisa bersosialisasi dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain di lingkup sosial apapun itu gitu. Bukan berarti harus selalu yang ramah, yang selalu senyum, yang apa, itu bukan seperti itu, tapi bisa bersosialisasi dengan baik. Artinya bisa berkomunikasi dengan baik dan membangun relasi yang baik, karena dalam penelitian kualitatif tujuan utama kita adalah membangun makna gitu. Jadi di situ akan banyak melibatkan
hal-hal yang sifatnya relationship. Jadi hubungan-hubungan kita dengan hal-hal yang kita telaah gitu ya. Terus yang ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. Ini juga sangat benar, sangat penting. Karena peneliti kualitatif itu harus peka terhadap suatu gejala. Jadi contoh yang tadi saya ceritakan itu, misalkan kita telaahnya tentang motivasi belajar. Nah, tentang motivasi belajar itu kita harus tahu secara secara mendetail punya wawasan yang mendalam tentang apa sih motivasi itu dan jenis-jenis motivasi itu apa saja gitu. Misalkan, kemudian ketika kita melakukan penelitian, kita melihat siswa itu duduknya agak senderan gitu aja. Nah, itu kita harus peka melihat, mencatat siswa duduknya mulai senderan. Nah, senderan itu kan salah satu tanda bahwa siswa itu sudah kurang termotivasi. Bisa jadi karena dia lelah atau bisa jadi karena dia memang tidak berminat gitu. Nah, itu kita yang harus peka. Karena tidak ada instrumen lain yang akan merekam yang karena tidak ada cara lain untuk untuk memberitahu kita, hey ini loh siswanya itu tidak termotivasi misalkan. Kalau kita tidak peka sendiri gitu. Jadi kita yang perlu peka. Nah, untuk bisa peka itu kita perlu otomatis ini tadi perlu wawasan yang mendalam. Apa yang mau diteliti itu belum ditelaah banget. Kita kan nggak mungkin akan sadar siswanya sudah senderan, dia tidak termotivasi kalau memang kita nggak tahu bahwa ternyata siswa itu ketika sudah mulai senderan itu salah satu pertanda bahwa dia itu kurang motivasi gitu. Dan ciri-ciri lainnya, gestur lainnya, garuk-garuk hidung, kemudian mulai cetak-cetakin pensil dan seterusnya, kan macam-macam tandanya gitu ya. Itu kita harus peka. Nah, supaya punya kepekaan ya minimal punya wawasan gitu, punya pengetahuan yang mendalam gitu ya. Terus mampu menggali sumber data dari berbagai macam sumber. Ini juga perlu karena memang dalam penelitian kualitatif yang kita gali itu, yang kita nanti akan temui di lapangan itu hal-hal yang sifatnya selalu dinamis. Jadi kita harus bisa menggali data dari berbagai macam sumber. Kadang-kadang yang kita rencanakan dengan yang ada di lapangan itu bisa jadi berbeda gitu. Nggak apa-apa, nanti menyesuaikan gitu ya. Kemudian mampu menganalisis data kualitatif secara berkesinambungan. Ini jelas ya. Ini kalau mau bisa memenuhi poin ini berarti mestinya Anda memahami teori-teori tentang analisis data kualitatif. Nanti kita bahas di belakang ya. Kemudian mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Apa ini? Nanti akan dibahas di akhir. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru. Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Rinci ini ya mestinya. Ini, kalau yang ini semuanya sih ya. Tidak hanya di penelitian kualitatif saja, tapi kompetensi ini harus dimiliki oleh semua mahasiswa yang melakukan penelitian jenis apapun. Jadi harus bisa bikin laporan. Laporan itu ya skripsimu itu loh namanya laporan penelitian. Harus bisa bikin skripsi dengan runtuh, jelas, enak, tata bahasanya benar, grammarnya juga benar, tanda baca ejaannya juga benar, tata bahasanya semuanya enak, pembahasannya runtun, lengkap. Itu berarti kamu memiliki kompetensi sebagai seorang peneliti yang handal. Saya ketemu banyak sekali mahasiswa yang bahkan sudah semester akhir dan sudah skripsi, menjalankan skripsi, tapi kadang bahkan tidak tahu bahwa setelah titik itu harusnya ada spasi. Tidak tahu kadang bagaimana cara menuliskan tidak tahu bagaimana menuliskan di yang benar. Di itu ada yang dipisah, ada yang disambung, tidak tahu. Ada yang tidak tahu bagaimana cara menuliskan
tulisan hari yang benar itu pakai kapital atau tidak itu nggak tahu. Yang hal-hal yang seperti ini sebenarnya pengetahuan basic yang Anda seharusnya sudah kuasai di level SD, SMP, SMA kan. Nah, yang kayak gitu tuh tetap harus dipakai gitu. Kalau yang seperti itu saja sudah salah, saya yakin skripsinya itu secara tata bahasa di dalamnya juga sangat amburadul. Saya yakin dalam uraian di dalamnya itu juga pasti bahasanya ala kadarnya, tidak enak dibaca, yang jelas, lengkap, berurutan gitu ya. Kita perlu punya kemampuan. Jadi jangan dikira kalau kita anak matematika gitu ya, terus tidak bisa menulis. Bukan. Kemampuan menulis itu adalah kemampuan basic yang harus dikuasai oleh seluruh mahasiswa di jurusan apapun, karena mereka menulis penelitian gitu ya. Ada yang bilang dulu bahwa kualitas seseorang itu ditentukan dari tulisannya dan apa yang disampaikannya gitu ya. Jadi kalau orangnya ilmunya tinggi tapi tidak mampu menulis, katanya berarti belum lengkap keilmuannya gitu ya. Kalau tulisannya jelek atau tulisannya itu bukan tulisan hurufnya jelek, bukan ya, maksudnya tata bahasa tulisannya jelek, ya berarti keilmuannya belum lengkap gitu ya. Itu yang bagian pertama tentang perspektif dalam penelitian kualitatif. Untuk yang selanjutnya kita sambung di video yang selanjutnya ya.